Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Today we are studying Jesus the door. Hari ini kita akan belajar tentang Yesuslah pintu. You know, without a door, we can't get into the house, can we? Saudaraku, kalau kita mau masuk rumah, kita harus lewat pintu. Kalau tidak ada pintu, tidak mungkin bisa masuk ke rumah ya. We need a door to enter into the place we want to go. Kita membutuhkan pintu agar supaya kita bisa masuk ke tempat di mana kita mau masuki. And so today we're going to read John 10. We'll start with verse 1 to 6. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Jesus was talking to the Jews and the Pharisees here. Pada waktu itu Yesus sementara berbicara kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. They were the religious leaders of that day. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin agamawi pada waktu itu. And they thought they knew all the answers. Dan mereka berpikir bahwa wah, kami itu tahu semua jawaban. But Jesus came to them in the human form, and He wanted them to understand how to come back to Father God. Dan Yesus datang dalam rupa sebagai manusia agar supaya apa, saudara? Supaya mereka bisa mengerti bagaimana caranya untuk bisa kembali lagi kepada Bapa, kepada Tuhan. And so He talks about Himself as the shepherd. Di sini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri sebagai gembala yang baik. In verse 7, He says, I am the door of the sheep. Ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Well, in those days and still today, the sheepfold is a four-sided structure that the sheep sleep in at night. Nah, sampai sekarang, sejak zamannya Tuhan Yesus sampai sekarang ya, kandang domba itu terbagi dalam bentuk 3 bagian ya, untuk bisa domba-domba bisa tidur di waktu malam hari. Mereka harus masuk ke kandang. And though there is not a door there is a doorway. Sekalipun tidak ada pintu, tetapi ada jalan masuk untuk ke kandang itu, saudara. And the shepherd became the door. Dan yang menjadi pintu adalah si gembala itu sendiri. He would sleep across the entrance to the sheepfold. Si gembala itu sendiri akan tidur di tepat di pintu masuk di mana domba-domba akan masuk ke situ. So no
thief or robber or wild animal could come in and steal the sheep. Sehingga tidak akan ada pencuri atau perampok atau binatang liar yang bakal masuk ke dalam kandang dan mencuri domba-domba itu, saudara. Because sheep are a very helpless animal. Karena domba-domba itu adalah binatang yang lemah, saudara. And we are often compared to sheep in the scripture. Dan di dalam Alkitab kita sebagai manusia seringkali sama artikan dengan domba-domba juga. And we know that we are weak, don't we? Dan kita tahu betul bahwa kita sebagai manusia kita lemah adanya, ya saudara. And generally, each and every day we need help. Dan secara umum, saudara, setiap hari dalam hidup kita butuh ditolong. And the thing is, we never know when we're going to need that help. Nah, masalahnya di sini kita tidak tahu kapan saatnya kita butuh pertolongan itu dalam hidup kita, ya saudara. So it is very important that we follow the Good Shepherd. Jadi sangat-sangat penting untuk kita mengikuti sang gembala yang baik itu. Because he knows the pathway for you and for me. Karena gembala baik Yesus, dia tahu betul jalan yang terbaik untuk saya dan saudara. And if you follow his word, you will have good success. Dan jika saudara mengikuti firman-Nya, engkau akan memperoleh keberuntungan, keberhasilan, sukses. Psalm 23 verse 1 says, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. and this is King David writing these beautiful words. Dan Raja Daud sendirilah yang menuliskan kata-kata yang luar biasa indah ini, saudara. When he was a shepherd boy, he learned his relationship with Jesus. Daud waktu dia masih sangat muda belia, dia itu seorang gembala. Dan pada masa itu dia belajar tentang hubungannya, relasinya dengan Tuhan. And so, if you know your Bible, be sure you memorize Psalm 23. Nah, jika saudara tahu, punya Alkitabmu, berusahalah untuk bisa menghafal Mazmur yang luar biasa ini, Mazmur 23. Because there you learn about who Jesus is. Di situ dalam Mazmur 23 itu kita akan belajar siapa Yesus yang sesungguhnya. Jesus is the door. Yesuslah pintu. Jesus is the entry to Father God. Yesus adalah jalan masuk kepada Allah Bapa, saudara. In the beginning, man was created and there was no sin. Pada mulanya ketika manusia diciptakan tidak ada dosa pada waktu itu. But after man sinned, a blood sacrifice was required to approach God. Tetapi sesudah manusia melakukan dosa, dibutuhkan adalah suatu persyaratan untuk kita memberikan pengorbanan darah untuk datang kepada Tuhan. It was impossible for God to reach man because of sin. Karena dosa-dosa kita, tidak mungkin bagi Tuhan untuk datang kepada kita, menjangkau kita. Karena dosa kita, saudara. But there was one way. Tetapi ada satu cara, satu jalan. And that was the blood sacrifice. Yaitu melalui pengorbanan atau pencurahan darah, saudara. In the Old Testament, man had to come to God through the killing of an innocent animal. Nah, dalam perjanjian lama, kalau manusia mau datang kepada Tuhan, mereka harus membunuh hewan yang tidak berdosa. Now that blood did not cleanse the sin of man, but it covered it. Tetapi darah hewan, darah binatang tidak bisa membersihkan dosa-dosa manusia. Hanya bisa menutupi dosanya, saudara. It covered it because God knew there would be a time that he would have to give his only son to the world to die.
Darah binatang hanya bisa menutupi dosa kita karena Tuhan sendiri tahu akan ada masanya pengorbanan yang sempurna yaitu darah anaknya untuk menghapus dosa kita. So we're going to quote John 3:16 here. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So God knew that he would have to send his son to this earth. Tuhan tahu betul, Bapa tahu betul dia harus mengutus anaknya ke dunia ini. Let us read Leviticus 17 verse 14. Imamat 17 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel. Darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. So we know that the life of all flesh is in the blood. Jadi di sini kita tahu bahwa nyawa ya atau kehidupan semua yang bernafas ada di dalam darahnya. Whether it's animal or man Baik hewan atau binatang, manusia, or animals. binatang-binatang juga. And God did not allow the Jews to eat the blood of any animals. Tuhan tidak mengizinkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk memakan darah binatang. Because the life is in the blood. Karena nyawa atau kehidupan makhluk hidup ada dalam darahnya. So that was a very strong law that God made. Dan ini adalah satu hukum Tuhan yang tegas, saudara. And God's son, Jesus, was the only way that pure blood could come to man and could cleanse us from our sin. Nah, Yesus Kristus darahnya adalah darah yang murni, satu-satunya cara yang bisa membersihkan atau menghapuskan segala dosa-dosa umat manusia, saudara. And thank God for his great love for this world. Dan sungguh kita harus senantiasa bersyukur ya untuk begitu besarnya kasih Tuhan akan dunia ini, saudara. He only had one son. Allah Bapa cuma punya anak satu-satunya yang tunggal, saudara. And he didn't want mankind going to hell. Dan Tuhan tidak ingin umat manusia semua ke neraka, saudara. So he sent Jesus. Itulah sebabnya dia harus mengutus Yesus, anaknya yang tunggal itu. And we have known that now for 2,000 years. Dan kita tahu betul Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu di dunia ini. If you know Jesus, walk with him. Saudara, jika Anda kenal Yesus, berjalanlah bersama dia. Put him first in your life. Jadikan Yesus sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidupmu, saudara. Make him your shepherd. Jadikan Yesus sebagai gembalamu. He will never lie to you. He will never deceive you. Tuhan tidak akan pernah bohong, tidak akan pernah menipumu, saudara. But he has opened that pathway of life for you. Dan Tuhan akan membukakan jalan kehidupan bagimu. And when you receive Jesus, you receive life. Dan di saat Anda menerima Yesus, Anda menerima satu kehidupan. Not only for this world, but for the ages to come. Bukan hanya di saat sekarang ini di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan di masa yang akan datang, saudara. So it is a wonderful thing to ask Jesus into your life. Sungguh hal yang indah, luar biasa jika Anda meminta Yesus masuk dalam hidupmu, saudara. He not only cleanses you, Bukan hanya Yesus membersihkanmu dari segala noda-noda dosamu, saudara. but he looks after you every day as your shepherd. Tetapi dia menjagaimu, memeliharamu setiap hari sebagai seorang gembala yang memeliharamu, saudara. If you are suffering today,
Jika engkau sementara dalam pergumulan, dalam penderitaan hari ini, saudaraku. If you are carrying that heavy burden of sin, Jika Anda sementara memikul beban yang berat karena dosamu, saudara. kneel and give your heart to Jesus Christ. Berlututlah dan berikanlah hatimu bagi Tuhan Yesus. You know, when I was 9 years old, Ketika Ibu Betty berumur 9 tahun, saudaraku, I was in a special gospel meetings, pada waktu itu Ibu Betty sementara mengikuti satu pertemuan atau ibadah pertemuan semacam KKR ya. and the Holy Spirit came upon me, Dan Roh Kudus turun datang ke dalam kehidupan Ibu Betty. and He convicted my heart of sin. Dan dia meyakinkan hati Ibu Betty akan dosa. And my heart was so heavy, it was like I was carrying a big weight of sin on my back. Pada waktu itu hati Ibu Betty begitu amat sangat berat, seperti seolah-olah sementara memikul beban yang sangat berat, yaitu memikul beban dosa, saudara, di punggungnya. And that night when I knelt at the altar, Dan pada malam itu ketika Ibu Betty berlutut di altar and I gave my heart fully to Jesus, dan memberikan seluruh hatinya dipersembahkan kepada Tuhan, instantly that burden of sin left my back. saat itu juga segala beban-beban dosa itu hilang semua, lenyap dari kehidupan Ibu Betty. I walked out of there feeling many pounds lighter. Dan saya berjalan keluar dengan merasa sangat-sangat ringan, segala beban yang bertonton itu sudah terangkat semua. And the Lord filled me with His joy. Dan Tuhan memenuhi Ibu Betty dengan sukacita yang melimpah. And He gave me a purpose to live. Dan Tuhan memberikan tujuan bagi hidup Ibu Betty. And He wants to do that for you. Dan Tuhan juga rindu melakukan perkara hal yang sama dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sometimes life presses us down Terkadang hidup menekan kita, saudara. to the point that we don't even want to live. Sampai di poin di mana Tuhan, saya sudah tidak mau hidup lagi. But don't listen to the devil's lies. Tetapi saudara, jangan dengar segala kebohongan iblis itu, saudara. Open up your Bible. Bukalah Alkitabmu. Read your Bible. Baca Alkitabmu, saudara. Give your burdens to Jesus. Serahkanlah segala beban-bebanmu semuanya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. And He will fill you with His Holy Spirit. Dan Dia, Tuhan, akan memenuhimu dengan Roh-Nya yang kudus. He will make your path clear before you. Dan Dia akan meluruskan jalan hidupmu, saudara. And you will find a new lasting life. Dan engkau akan menemukan kehidupan kekal yang sejati itu dalam hidupmu, saudara. In John 3:2, it tells us that we are drawn to God through the Holy Spirit. Dalam Yohanes 3 ayat 2 dikatakan bahwa kita datang kepada Tuhan oleh karena Roh Kudus sendiri yang menarik kita. So when you feel the Holy Spirit on you, calling you, answer Him. Saudaraku, jikalau Anda merasakan Roh Kudus ada atasmu, memanggilmu, saudara, jawablah panggilan Roh itu, saudara. John 6:44 says, "No man can come to me," that's Jesus, "except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day." Yohanes 6 ayat 44 firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku mengutus Yesus, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. So when you feel the Holy Spirit on you, Di saat saudara Anda merasakan Roh Kudus ada dalam hidupmu, the Father God is drawing you to Himself through Jesus. sesungguhnya Allah Bapa sementara menarikmu, saudara, untuk datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Do not
turn him away. Jangan menolak dan pergi menjauh dari panggilan itu, saudara. The Holy Spirit is the one who does the work in our lives. Karena Roh Kudus sendirilah yang sementara bekerja dan berkarya di dalam hidupmu, saudara. We must hear him. Kita harus dengar baik-baik dia. We're going to read verse 45 and 46. Di dalam ayat 45 dan ayat yang ke-46 dari Yohanes pasal 6 di situ dan dikatakan demikian. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat yang ke-46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. So it is through Jesus the door that we come to the Father. Jadi hanya melalui Yesus yang adalah pintu, kita bisa masuk, kita bisa datang kepada Bapa, saudara. And verse 47, Ayat yang ke-47 masih dalam pasal yang ke-6 kitab Yohanes dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. so it is through our faith in Jesus Christ that we are born again. Jadi lewat iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, kita dapat dilahirkan kembali. And we enter the door, Jesus. Dan kita memasuki pintu itu, yaitu Yesus sendiri yang adalah pintunya. And you will see and feel and know a change in your life. Engkau akan melihat, merasakan, dan mengetahui ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. So Jesus says again that he is the door to the Father in verse 9 of John 10. Di dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi Yesus menekankan bahwa dialah pintu itu. So we not only enter Jesus the door and we experience salvation, but we go in and out and we're fed in pastures green. Jadi kita bukan hanya sekedar menerima Yesus yang adalah pintu itu, tetapi kita menerima dan kemudian dia adalah pintu, kita masuk melalui pintu itu sehingga saudara kita bisa masuk keluar dan masuk keluar untuk di sini dikatakan menemukan padang rumput. And we do not have to fear where we pasture because the good shepherd is taking us to good pasture. Dan kita tidak perlu khawatir di mana keadaannya itu padang rumput itu. Karena kita bersama dengan gembala yang baik yang tentu saja akan menuntun kita menuju ke padang rumput yang terbaik bagi kita. When you follow Jesus, he only has good for you. Ketika kita, Anda dan saya, saudara, mengikuti Yesus, hanya ada kebaikan-kebaikan yang akan tercurah dalam kehidupan kita. In verse 11, he says that he's the good shepherd that gave his life for the sheep. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. So you know someone that has died for you, they're not going to hurt you. Jadi kita tahu di sini ada yang rela berkorban mati bagi kita dan tidak akan menyakiti kita. In verse 14, he says that he knows his sheep and his sheep know him. Di dalam ayat yang ke-14 pasal yang ke-10, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. So that is a relationship between God and man. Dan inilah gambaran daripada hubungan, ya, relasi antara Tuhan dan manusia. In verse 15, it says that the Father knows me, that's Jesus, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ayat yang ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. And that is why Jesus had to die. Itulah alasan mengapa Yesus harus mati bagi kita. But we know he didn't stay there. He rose again after 3 days.
Tetapi kita yakin dan percaya sungguh Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. So the gospel is a positive, victorious message. Jadi Injil itu adalah pesan yang sangat positif, pesan keselamatan yang sangat positif, saudara. In Mark 16, we read, to go into all the world and preach this gospel to every creature. Markus 16 ayat 15 firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. So if you know Jesus as your Lord, then you are commissioned by the Lord to go and tell others. Saudara, jika Anda tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda juga diutus untuk pergi beritakan Injil kepada orang lain, saudara. So this gospel is not only for you to receive, but after you've received it, go and share it with those around you. Jadi Injil ini bukan hanya untukmu saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya sekedar menerima bagi dirimu sendiri saja, tidak saudara, Anda harus pergi dan bagikanlah berita keselamatan Injil ini kepada orang lain. Let us pray together. Mari kita satu dalam doa. Dear Jesus, Tuhan Yesus kami yang terkasih, we thank you that you gave your life for our life. sungguh kami bersyukur Engkau sudah memberikan nyawamu Tuhan bagi kami. We thank you that our sins can be washed away, Kami sungguh bersyukur dosa-dosa kami bisa dihapuskan dari hidup kami. never to be remembered anymore. Dan untuk tidak mengingat-ingat lagi. I pray that each and every one that hears this message Doa kami Tuhan agar supaya setiap saudara-saudara yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini will open their hearts and receive you as their Lord and Savior. bahwa mereka akan membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. We thank you that you are the Good Shepherd Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, who is the door for us to come to the Father. yang menjadi pintu bagi kami untuk bisa kami masuk dan datang kepada Bapa. And we give you honor and praise and glory. Maka segala kehormatan dan kepujian dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin, amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto